Oke, sahabat Kompas TV, gagalnya Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 ramai menjadi sorotan. Bahkan yang menjadi sorotan adalah Partai Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 juga tidak mengusung Anies di pada Pilkada Jakarta kali ini. Lantas seperti apa nasib karir politik Anies Baswedan ke depannya? Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat politik Henry Satrio untuk menelaah Anies di Pilkada Jakarta 2024 dan juga ke depannya. Nah, Bang Henry, sudah ada Bang Henry bersama dengan saya di sini. Bang Henry, Ya, kira-kira oke. kenapa nih Mas Anies gitu udah datang ke PDIP waktu itu udah sempat berkunjung dan kenapa akhirnya kalau dari pandangan Bang Henry tidak diusung kemudian? Kalau saya tuh dari awal ya melihatnya begini, bro. Kalau setelah nyapres tuh harusnya sudah ultimate sih. Jadi kalau kemudian dia nyagup tuh, menurut gua kayak menurut saya tuh kayak orang cari peruntungan gitu loh. Jadi kalau udah nyapres ya udah selesai. Kalau emang gagal ya sudah dia kan ada kegiatan lain yang bisa dia lakukan kan, bukan otomatis kemudian dia nggak ada kegiatan. Jadi itu maksud saya itu udah ultimate gitu sehingga pasti langkah-langkah politik selanjutnya itu berawal dari dia nyapres. Apakah nanti di 2029 ataukah dia harus menata lagi ulang. Tapi itu memang bagian dari cerita seorang politisi kalau menurut saya, dan menjadi capres itu kan levelnya udah nasional. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa kalau dari nyapres terus nyagup tuh kayak cari peruntungan, tapi kan haknya seorang Anies Baswedan untuk melihat apakah kemudian masih ada karir politik yang bisa dia daki atau langkahi gitu ya. Dan kemudian para pendukungnya Mas Anies kan juga masih banyak. Jadi bersemangat banget tuh. Nah, kemudian yang kedua, di awal-awal itu saya sudah mengatakan ke banyak media bahwa saya tuh nggak nemuin alasan kenapa rezim ya mengizinkan Anies Baswedan tuh kartunya terbuka dan maju lagi ke pilgub gitu. Karena dengan terbukanya hidupnya kartu Anies Baswedan ini, dia akan menjadi pesaing kuat rezim kan nanti di 2029. Nah, seiring berjalannya waktu, hipotesa saya yang pertama itu benar tuh. Jadi artinya partai-partai politik juga akhirnya seperti meninggalkan Anies Baswedan. Bahkan apa namanya, dengan PKS pun nggak jalan rencananya. Memang ada angin surga ya dibilang, atau angin baru lah pada saat MK memutuskan ambang batas partai sehingga membuat partai-partai politik itu di Jakarta hanya perlu 7,5% untuk bisa mencalonkan calon gubernur. 7,5% dari suara lagi, bukan dari kursi. Tapi kan nggak bergeming, apa bergeming itu partai politiknya. Jadi artinya nggak ada perubahan. Yang sudah berada dalam Kim tetap di Kim. Mereka nggak lantas tercerai berai seperti beberapa daerah lain, tapi di Jakarta ini enggak, tetap stay Kim. Yang akhirnya mendapatkan angin kan PDI Perjuangan, dan pada saat itu banyak sekali masyarakat menganggap bahwa ini nih saatnya PDI Perjuangan bersama Anies Baswedan atau Anies Baswedan bersama PDI Perjuangan. Partai-partai lain nggak gitu juga. Misalnya PKS, dia nggak juga keluar dari Kim kemudian mencalonkan cagup-cawagupnya sendiri. PKB juga sama, Nasdem juga sama, gitu ya. Golkar juga sama, nggak keluar dari Kim kemudian mencalonkan cagupnya sendiri seperti di Banten misalnya. Karena di Jakarta ini kan dengan dekat dengan kekuasaan ya. Jadi itu dia tuh. Ini pelajaran juga buat kita, kalau pilkada itu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pilpres. Karena begitu terlalu dekat dengan pilpres, jadinya seperti sekarang. Orang tidak memiliki kedaulatan partai politik karena tidak ingin kehilangan kursi kekuasaan dari pemenang penguasa itu. Kan tadi saya udah contohkan PKS, Nasdem, PKB itu nggak kemudian keluar dari Kim mencalonkan calon sendiri. Mereka lebih ingin berada di dalam lingkaran kekuasaan itu gitu. Jadi ya nggak kemana-mana mereka. Nah terus kemudian apa jadinya akhirnya? Ya Mas Anies tinggal mengharapkan PDI Perjuangan. Padahal di satu sisi yang lain kita memahami bahwa PDI Perjuangan ini punya DNA yang namanya perjuangan.
Dan kemudian kedua, dia dikenal sebagai partai kader. Yang ketiga, Ibu Mega, dia yang penting kadernya maju, diwanti-wanti harus menang. Tapi kalau kemudian kalah, ya udah. Tapi yang penting kadernya sudah berusaha. Loh, kenapa itu cuma berlaku untuk Mas Anies? Enggak. Edi Rahmayadi di Sumatera Utara yang tadinya juga terlunta-lunta, incumbent, mantan gubernur, sama lah statusnya dengan Mas Anies, hanya bedanya Edi Rahmayadi nggak mencalonkan diri sebagai gubernur. Dia masuk jadi kader PDI Perjuangan langsung diangkat, diberikan rekomendasi untuk maju. Airin gimana? Airin nggak bisa karena Airin Golkar. Jadi nggak perlu masuk PDI Perjuangan juga. Dan akhirnya pun kan setelah PDI Perjuangan mengumumkan Airin, akhirnya Golkar juga memberikan rekomendasi kepada Airin. Terus siapa lagi tuh kita lihat? Uh, Ridwan Kamil, bukan Ridwan Kamil, Andika Perkasa. Dia memang bukan kader PDI Perjuangan, tapi dia sudah bersama berjuang PDI Perjuangan lama, gitu. Waktu Pilpres dia bareng-bareng juga. Gitu. Jadi memang banyak hal tentang PDI Perjuangan ini yang membuat Anies Baswedan akhirnya memang nggak bisa kemana-mana juga, gitu. Akhirnya Anies Baswedan terpaku mengandalkan PDI Perjuangan, gitu. Nah, singkat cerita kan juga di PDI Perjuangan ada kader yang namanya Basuki Cahayapurnama yang di surveinya Kompas itu peringkat kedua di bawah Anies Baswedan. Ya. Si Ahok ini luar biasa. Dia 5 tahun tidak dalam pemerintahan, pernah di penjara, dituduh penista agama, nggak kampanye. Peringkatnya masih peringkat kedua di bawah Anies Baswedan. Jadi ini orang kuat gitu. Jadi kalau kemudian alasannya hanya untuk mengalahkan Ridwan Kamil, kan nggak perlu Anies Baswedan juga. Cukup Basuki Cahayapurnama. Jadi kelihatannya kalau Ahok tidak dicalonkan, maka Anies juga nggak dicalonkan. Kemudian kenapa Anies yang sudah datang PDI Perjuangan pulang dengan tangan hampa dan tidak dicalonkan? Ya itu banyak faktornya. Faktor Ahok satu. Kemudian yang kedua, ya faktor Ibu Mega yang kemudian mungkin merasa, kan Mas Anies pernah ditegur tuh, bukan Mas Anies lah. Orang-orang yang menginginkan Anies Baswedan dicalonkan dari PDI Perjuangan tuh pernah ditegur kan sama Bu Mega. Loh kok gitu ya caranya ya? Bu Mega tuh kelihatannya terganggu sekali dengan spanduk Anies Rano Karno. Dia tuh sampai bilang enak aja gue disuruh nyalonin gitu. Gue lu tuh udah tahapannya udah santai banget tuh dia. Dia kecewa dengan itu. Jadi sejak Ibu Mega kecewa itu saya juga merasa bahwa agak berat Mas Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dan itu juga memang akhirnya ya terjadinya begitu. Yang diusung akhirnya Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Oke, Bang Hensat, berarti memang ini PDI Perjuangan itu memang ada tendensi, memang mesin partainya memang ingin solid memprioritaskan kadernya. Tadi yang seperti yang Bang Henry bilang ya, seperti itu ya. Iya ya, memang dia seperti itu dari dulu tuh begitu. Yang penting tuh kadernya maju gitu ya, di mana-mana dan itu sudah terkenal juga. Nah sekarang kan tinggal kita lihat adalah, nah terus kemudian kenapa kemudian harus Pramono Anung gitu? Nah, itu Ini kan Bang. nama Yang yang, menarik ini nih Bang, ini sebenarnya. nah, Pramono Anung itu kan sudah pernah muncul sebetulnya nama ini di awal-awal orang sibuk membicarakan kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan sampai hari ini pun banyak juga yang bertanya, kenapa Pramono Anung Rano Karno? Kenapa nggak Rano Karno Pramono Anung? Kenapa demikian pertanyaannya atau pernyataannya? Karena Rano Karno dianggap memiliki elektabilitas yang jauh lebih tinggi ketimbang Pramono Anung. Popularitasnya Rano Karno juga lebih tinggi. Lagi-lagi Ibu Mega punya pertimbangan yang berbeda mungkin. Pramono Anung mungkin dianggap sebagai jalan tengah supaya juga tensi perpolitikan nggak naik. Pramono Anung bekerja sama dengan Pak Jokowi lama sebagai menteri, kemudian sebagai kader PDI Perjuangan sudah senior, pernah jadi anggota DPR, pernah masuk DPD. Jadi secara ke PDI Perjuanganan itu kuat itu Pramono Anung. Pasangannya Rano Karno yang mesti dilawan Ridwan Kamil Suswono. Ada Darmo Parengkun Kunwardana. Tapi kalau kita bicara pasangan Pramono Anung Rano Karno versus Ridwan Kamil dan Suswono, ini memang kedua pasangan ini
mengandalkan wakil gubernurnya untuk menang. Pramono Anung mengandalkan Rano Karno yang popularitasnya tinggi dengan sidul anak sekolahan, yang bisa mengandalkan keluarga sidul untuk berkampanye. Dan kita lihat pada saat pendaftaran juga geloraan atau atmosfernya itu lebih ke Rano Karno ketimbang Pramono Anung. Sementara Ridwan Kamil juga dia berkali-kali pernah desas-desusnya itu pernah mengatakan bahwa dia oke maju sebagai calon gubernur kalau wakil gubernurnya dari PKS. Kenapa demikian? Karena dia memahami Jakarta, akar rumput dan mesin PKS itu sangat kuat sekali. Lantas kenapa Suswono? Lagi-lagi sama seperti PDI Perjuangan, PKS itu juga punya penilaian sendiri terhadap kadernya. Hafalan ayatnya naik apa enggak, likonya jalan atau tidak, apakah pengetahuan tentang Palestinanya gimana itu kalau nggak salah tuh ada tuh di PDI Perjuangan. Jadilah yang dipilih adalah Suswono, sosok kader senior yang pernah jadi menteri, dimajukan sebagai wakil gubernur dari Ridwan Kamil gitu. Nah itu menariknya. Jadi memang dua pasangan ini yang diandalkan untuk menang, salah satu mesinnya adalah mesin yang dimiliki oleh wakilnya masing-masing. Nah itu menarik. Nah kira-kira siapa yang menang? Yes, itu Mitos di pertanyaannya, Bang. Jakarta itu. Ini kan hitung-hitungannya Nah nih, kalau boleh menimbang-nimbang, Bang. gini, memang hari ini terlalu pagi melihat apakah Ridwan Kamil lebih unggul dibandingkan Pramono Anung, Rano Karno. Kenapa saya katakan terlalu pagi dan terlalu dini? Karena satu, Ridwan Kamil Suswono itu juga pasangan baru. Kemudian yang kedua, Pramono Anung Rano Karno juga pasangan baru. Nah, kalau melihat trennya, pernah terjadi seperti sekarang. Jadi ada kelompok partai politik yang banyak melawan satu partai politik. Waktu itu PKS yang sendirian, Adang Doro Jatun, melawan kelompok yang mendorong Fauji Bowo. Menang Fauji Bowo. Nah, sekarang ini kan kejadian lagi. Ridwan Kamil dengan 15 partai politik melawan perjuangan sendirian. Apakah kemudian sejarahnya bisa berulang atau tidak? Tapi kalau dilihat dari sejarah, Ridwan Kamil bisa menang. Apakah kemudian PDI Perjuangan punya kans untuk menang? Ya bisa. Nah, kenapa? Karena begini. Sekarang itu PDI Perjuangan pasti kan mengandalkan akar rumputnya juga. Dan ini solid, gitu ya. Sudah dipastikan bahwa ini solid ke Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau partainya yang mengusung Ridwan Kamil ini bisa saja terpecah-pecah. Di sana ada barisan sakit hatinya Anies Baswedan yang terdiri dari pendukung PKB, PKS, dan Nasdem. Kemudian di situ juga ada barisan sakit hatinya sedikit ya dari P3 yang juga kuat di Jakarta, kecewa karena partainya tidak lolos dan Ganjar Pranowo tidak lolos. Jadi kemungkinan pecah-pecahnya banyak. Tapi keunggulannya Ridwan Kamil Suswono itu adalah gerakan masanya, bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pilkada serentak ini, setiap daerah harus memikirkan daerahnya sendiri gitu. Bekasi, mikirin Bekasi, Depok, mikirin Depok, Bogor, mikirin Bogor. Jadi kalau misalnya di Jakarta, kurang motornya, misalnya mau bikin acara kurang, masanya kurang. Kalau mungkin di Pilpres itu bisa diambil dari Tangerang, bisa diambil dari Bogor, bisa diambil dari Bekasi. Tapi sekarang karena pilkadanya bareng, mereka pasti akan bilang, jangan gangguin saya juga lagi berjuang di sini. Yang di Bekasi bilang begitu, yang di Depok bilang begitu. Jadi this is on your own. Jadi kalau lu bertarung di Jakarta, ya lurus Jakarta. Masanya ya lurus Jakarta. Nah, itu keunggulannya PKS. Di PKS itu Jakarta kuat tuh begitu-begitunya masih. Nah, ini sekarang tinggal kan apakah PDI Perjuangan punya kekuatan seperti PKS, karena kan itu tadi gue bilang, misalnya bikin acara PDI Perjuangan di Stadion Senayan penuh, itu bisa jadi ada yang dari Bogor, yang dari Bekasi, ada yang dari Depok. Sekarang nggak bisa lagi, karena mereka udah mulai mikirin diri mereka masing-masing tuh, nggak bisa lagi mikirin yang lain gitu. Ya udah, Jakarta diurus. Maka kalau dari apa yang gue jelaskan, memang Ridwan Kamil itu diunggulkan. Kejutan-kejutan dari PDI Perjuangan apakah bisa? Bisa, dan itu pernah terjadi di diri Joko Widodo.
Waktu itu ada 5 pasang calon. 2 calon itu dari independen, yang 3 dari partai politik. Itu ada Joko Widodo, PDI Perjuangan, ada Hidayat Nur Wahid, PKS, satu lagi Alex Nurdin, kelompoknya Golkar. Jokowinya bisa menang, padahal waktu itu yang diunggulkan adalah Fauzi Bowo. Apa yang membuat Joko Widodo menang? Momentum politik. Nah, itu sih gue tuh. Jadi ada 2 momentum itu kan bisa bikin naik elektabilitas, bisa bikin turun. Momentum politiknya. Momentum ke Fauzi Bowo itu justru menurunkan elektabilitasnya dia pada saat dia bilang, lo mau dukung orang Solo, lo pulang aja. Nah itu orang Jakarta ternyata melihatnya itu sebagai hal yang negatif. Sementara Joko Widodo punya momentum beberapa kali sebagai sosok gubernur yang berbeda. Salah satunya adalah mobil SMK itu, momentumnya Pak Jokowi. Bisa menang dia. Nah sekarang tergantung siapa yang mendapatkan momentum dan memanfaatkan itu. Oke, antara PDI dan Dharma PKS gitu. Pongren pun bisa nggak kemudian dapat momentum? Kenapa bro? Antara PDI dan PDIP Gimana? dan juga PKS gitu ya. Momentumnya yang mana yang duluan nih gitu. Ya, tapi ini bukan tentang partai politik bro. Ini tentang orang yang berkontestasi. Oke. Momentumnya itu ke Pram atau Rano Karno. Momentumnya lebih ke Ridwan Kamil atau Suswono. Jadi ini 4 orang ini bisa mendapatkan momentum yang berbeda. Misalnya, tiba-tiba Rano Karno melakukan lobby-lobby. Tolong dong itu si The Movie 1, 2, 3 tolong ditayangkan. Mau lewat Netflix kayak, mau lewat digital kayak, mau lewat gratisan yang akhirnya bisa nyebar di WA-WA. Itu bisa jadi momentum tersendiri gitu. Buat Rano Karnonya yang berimbas bisa ke Pramono Anung kan, kita nggak pernah tahu nyoblosnya itu nyoblos karena Rano Karno atau Pramono Anung. Yang penting Sama mukanya di gitu ya. Ridwan Kamil juga begitu, ya. Yang penting mukanya kan yang Nah, dicoblos ya. betul, yang penting mukanya yang dicoblos. Ridwan Kamil itu punya satu liabilities yang kuat di sepak bola, bro. Itu antara Boboto dengan Jakmania dan lain-lain. Tapi saya rasa semuanya itu udah dihitung ya sama mereka gitu, sehingga ya nanti kita lihat aja siapa yang bisa memanfaatkan momentum itu dan kemudian bisa meraih kemenangan. Dan waktunya kan nggak lama, dari hari ini Agustus, September, Oktober, November sudah mencoblosan. Oke, Bang, Gitu. ini menarik tadi ngomongin soal tadi ada antara partai gitu ya, kalau kita ngomong partai-partai besar yang memang tadi jadi basis yang cukup kuat di Jakarta, Pilgub Jakarta. Nah, ada tadi PDIP, mereka cukup menggaungkan tuh tentang dengan orang-orang yang memang sudah basis suaranya dan juga kolaborasi antara pasangan yang diusung. Lalu juga ada PKS gitu ya, yang memang cukup muncul gitu di Pilkada Jakarta ini. Nah, kalau kita ngomongin PKS, sebenarnya penasaran kenapa Anies sama Sohibul Iman ujungnya nggak jadi, Bang? Apakah ini benar-benar pure karena tadi ngikut Kim gitu? Atau Oh, gini, jadi PKS itu berpandangan bahwa Mas Anies, saya sudah membawa 18 kursi, termasuk Sohibul Iman yang dipersiapkan sebagai wakil gubernur. Mas Anies tolong cari 4 kursinya. Nggak dapat bro, 4 kursinya ini. Sementara ada tawaran lah dari Kim untuk PKS kan, pastinya tawaran yang susah untuk ditolak. Makanya akhirnya bubar jalan pasangan itu. Nah kemudian yang menarik justru membahas Nasdem. Kenapa Nasdem kemudian juga sudah mencalonkan tanpa syarat loh itu, kemudian dicabut kan. Nah itu sebetulnya Nasdem itu lebih punya story itu ke Mas Anies. Makanya gini loh, saya tuh menduga-duga salah satu hal yang menggagalkan Anies Baswedan dicalonkan oleh Ibu Mega, oleh PDI Perjuangan, karena 1 hari sebelum ketemu Bu Mega kan Anies sudah memilih datang ke acara Nasdem yang ada Surya Paloh dan Jokowi. Sementara kita semua tahu bahwa saat ini Jokowi sedang pisah jalan dengan Megawati, dan Nasdem atau Surya Paloh juga sudah lama berpisah jalan dengan Megawati. Lah Anies datang ke acara itu, gimana sih secara politik hitung-hitungannya? Mungkin saja itu juga menjadi pilihan. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa kemudian Anies Baswedan dan Sohibul Iman gak jadi? Ya karena itu ada kekurangan kursi yang terjadi. Bila ya PKS bertahan sedikit saja beberapa hari lagi, dan kemudian keputusan MK keluar, jadi itu Anies Baswedan Sohibul Iman. Karena kan hanya butuh 7,5%. Sementara PKS gede banget tuh, PDI aja 14,1.
Ini PKS gede banget dan dengan aturan MK tuh langsung bisa berlayar tuh Sohibul Iman sama apa Anies Baswedan Sohibul Iman. Tapi kan begitu MK ternyata nggak balik lagi juga gitu. Karena Oh. memang menurut saya sih keinginan PKS ya emang masuk ke dalam pemerintahan bukan tentang cagup dan cawagup di Jakarta gitu bro. Apapun nanti yang ada di kepalanya PKS sekarang atau nanti kemarin mungkin setelah putusan MK ditetapkan, revisi undang-undang pilkada ditolak, ya itu udahlah ya, it is what it is gitu kan kalau kata sekarang gitu. Iya iya. Bang Iya Henry, nah kira-kira ini gitu. menarik Bang, kita mau bahas soal sosok Anies Baswedan. Nah jadi Hmm. kira-kira menurut Bang Henry sendiri, kira-kira karir politik Mas Anies ini nanti ke depannya seperti apa, Bang Henry? Dan kedua, mungkin pertanyaan kedua yang nempel sama itu, kira-kira bakal dapat gak nih di kabinetnya Pak Prabowo Mas Gibran nih, kira-kira? Kalau dari Gini, pandangan ya. ya, eh, Mas Anies kan sudah jadi capres. Jadi artinya sudah ultimate tuh sebetulnya karir politiknya. Kalau kemudian dia turun sedikit ya itu sedikit aja. Dan Mas Anies kan sebetulnya punya beberapa gerakan yang bisa dia teruskan sebagai modal politiknya dia. Ada gerakan turun tangan, ada gerakan Indonesia Mengajar, kemudian ada gerakan perubahan yang 25% kemarin tetap dia gunakan sebetulnya. Sehingga kalau kita bicara karir politik itu sebetulnya ada aja. Apalagi kalau dia memutuskan mau bikin partai politik, iya mahal memang, tapi karir politiknya akan lebih terjamin. Kok nggak masuk ke partai politik aja? Nah ini pertanyaan menarik. Jadi gini menurut saya gini, Mas Anies kalau masuk partai politik itu cuma bisa partai politik yang besar, yang seperti PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan kan ketuanya itu sure banget, atau PKS misalnya, atau PAN misalnya, atau eh, apalagi misalnya partai-partai seperti Hanura dan lain-lain itu pas ada rasa deg-degan juga tuh ketua umum karena ada figur Anies Baswedan yang kuat juga. Jadi ada matahari kembar. Jadi kemungkinan besar dia akan sulit masuk ke partai politik. Nah, balik lagi terus karir politiknya gimana? Menurut gue ya akan turun melandai, cuma nggak akan jatuh banget karena dia sudah dari level nasional, dia sudah menjadi, dia sudah punya title baru, tokoh nasional. Kemana-mana pasti akan terus-menerus dilulukan. Kemana-mana pasti banyak orang yang ngajak foto juga. Lo calon presiden kok. Pertanyaan kedua itu lo bagus tuh. Akankah dia mendapatkan tempat di kabinetnya Pak Prabowo? Dan Saya kalau iya, rasa, nih, Bang Henry ngelihatnya di mana nih? saya rasa sangat mungkin dia dapat. Ada tiga alasannya. Yang pertama, Prabowo ini menurut saya sedang mempersiapkan kejutan-kejutan di kabinetnya. Jadi ada isu katanya dia retak tuh enggak lah. Menurut saya sih Prabowo nggak retak lah dengan Jokowi. Tapi dia menyiapkan kejutan-kejutan. Kemudian yang kedua, Prabowo ini senangnya merangkul. Dia udah berapa kali bilang saya mau merangkul orang-orang yang mau bergabung. Yang ketiga, dia ini memang fokusnya nasional banget. Jadi dia akan ngambil orang-orang bagus untuk membantu dia mewujudkan mimpinya. Jadi pasti akan ada tawaran untuk Anies Baswedan dari Pak Prabowo. Saya memprediksi ya. Jadi bukan pasti, saya memprediksi ada tawaran dari Pak Prabowo untuk Mas Anies di kabinetnya. Dan kelihatannya Mas Anies akan terima itu. Karena dia nggak ada pilihan lain. Maksud saya nggak ada pilihan lain itu dia sudah ter terlanjur memperlihatkan diri kepada masyarakat, ngincer calon gubernur juga gitu. Kan kalau udah tadi kan kalau Pak Ganjar kan begitu kalah langsung oposisi kan Mas Anies dia udah memperlihatkan tuh dan publik juga loh Mas Anies ternyata menginginkan kursi calon gubernur. Jadi karena dia sudah terlanjur seperti itu, kalau ditawarin Pak Prabowo jabatan atau kursi untuk diisi, saya rasa Mas Anies akan ngambil itu. Dan itu akan jadi step baru di langkah politiknya dia. Dan sangat mungkin dia mengikuti langkah politiknya Pak Prabowo. Jadi berada di bawah bayang-bayang Pak Prabowo sebagai anak buahnya Pak Prabowo sampai kemudian Pak Prabowo mengizinkan Mas Anies tampil lagi. Entah itu 29 atau entah itu 2034 nantinya. Oke. Nah, ini menarik ya. Tadi kita udah bahas tentang dari
Mengapa? Ini mungkin dari pandangannya Bang Henry sebagai pengamat politik dan melihat gitu dinamika kemarin setelah ketemu PDIP, lalu juga sempat berdialog, sempat katanya semacam itu ya, transfer ilmu gitu, transfer Ya, nilai-nilai gitu, mencocokkan, mereka bilangnya pencocokkan selalu, mencari frekuensi. Nah, ini masih jadi pertanyaan di publik semua, Bang Henry. Uh, Kira-kira apa yang akhirnya nggak cocok atau pure memang karena strategi atau memang kalau ada yang kiranya nggak cocok gitu dari yang selama ini udah kita lihat tentang Mas Anies dan juga apa yang terjadi dan yang digalakan oleh PDI Perjuangan. ya emang nggak cocok aja. Kalau menurut saya sih barrier terbesarnya karena Anies Baswedan bukan kadernya PDI Perjuangan gitu. Dan PDI Perjuangan punya strategi sendiri gitu untuk kalau menang gini loh. Kalau Mas Anies masuk bukan kader, nanti kalau menang gimana dengan PDI Perjuangannya gitu kan. Jadi PDI Perjuangan pasti sebetulnya menginginkan Mas Anies masuk juga. Tapi kan ada proses yang menjadi kader, ada sekolah partai dan lain-lain dan lain-lainnya. Jadi memang buat PDI Perjuangan dengan very limited and short time ini ya memang memajukan kadernya dia adalah pilihan yang masuk akal gitu ya. Dan lagi kan tadi saya sudah katakan ada kadernya PDI Perjuangan yang punya elektabilitas nggak jelek-jelek amat yang namanya Basuki Cahayapurnama. Jadi mungkin pilihannya demi perasaan kader ya. Jadi kalau kadernya yang namanya Basuki Cahayapurnama itu nggak diajukan ya Anies nggak akan diajukan. Jadi kita pilih yang lain aja namanya Pramono Anung dan kelihatannya itu juga jadi jalan tengah kan. Pramono Anung, Pramono itu dikenal dekat dengan Pak Jokowi juga. Jadi mungkin ada keinginan ya sekalian coba kemudian mudah-mudahan nggak diganggu-ganggu lah kira-kira gitu loh. Karena kan ini pertarungannya pertarungan nasional. Ini kan strategis itu ada selain Jakarta kan juga ada Sumatera Utara dan Jawa Tengah yang PDI Perjuangan juga versus every parties gitu ya. Every party melawan PDI Perjuangan itu terjadi di Jawa Tengah misalnya Andika Perkasa dan Hendari harus melawan Ahmad Lutfi dan Pak Taj Yassin ya. Ya ini kan seperti pertarungan TNI versus Polri gitu. Padahal ya mudah-mudahan enggak lah ya. Itu hanya pertarungan antara Andika dan Pak Lutfi gitu. Nah, Bang Henry, terakhir, tadi kita udah ngomongin Ya, pasangan gitu ya. Yang terakhir nih, Darmakun mungkin sedikit nih, ada optimisme atau ada respon-respon mungkin dari yang Bang Henry selama ini lihat pergerakannya mulai dari mencalonkan independen kemarin sempat ada beberapa juga panggilan-panggilan ya sempat ada tarik ulur panggilan-panggilan tersebut dan sampai akhirnya KPU meresmikan gitu memang mengakui gitu Darmakun ini gimana nanti perjalanan Darmakun di Pilkada Jakarta. Darmakun kan seru ya. Jadi dia maju terus kemudian sempat ditolak. Terus KPUD kayak kasih hints gitu pernyataan bersayap. Kalau mau protes bikin sengketa ya lapor aja Bawaslu. Kemudian Darmakun lapor Bawaslu. Kemudian diloloskan. Nah sejak diloloskan pertama itu, saya yakin betul ini orang pasti akan diloloskan terus sampai habis gitu. Lantas kemudian kan ada desas-desus yang nggak enak juga bahwa ini adalah lawan boneka yang sengaja diciptakan oleh rezim ya supaya Ridwan Kamil ini punya lawan dan bisa menang karena kalau lawan kota kosong kan aneh gitu. Ridwan Kamil elektabilitas cuma 18%, masa lawan kota kosong kan kota kosongnya bisa menang. Dharma Pengrengkun ini kan bintang 3 polisi, saya cukup mengenal beliau. Pemikirannya juga bagus dan kemudian dia punya ide-ide yang luar biasa untuk warga Jakarta. Selain itu juga dia punya berbagai hal yang sebetulnya menarik perhatian publik juga. Dia percaya ada rencana global dan lain-lain dan lain-lain. Kun Wardana saya nggak kenal terus terang. Nah jadi kalau kemudian pertanyaannya bagaimana kans independen menang, ya per hari ini saya katakan mungkin tidak besar. Kecuali dia menemukan momentum politik juga yang tidak disangka-sangka. Misalnya ternyata ada hal yang membuat warga Jakarta tidak ingin memilih Ridwan Kamil atau ada hal yang membuat warga Jakarta tidak ingin memilih Pramono dan atas dasar kedua hal itu ya sudah kita pilih Darmo Parengkun, nah itu bisa aja. Tapi kalau dari sisi sejarah kan
Dharma Pongrengkun ini kan kalau saya tidak salah adalah pasangan independen ketiga yang pernah dimiliki oleh Jakarta, dan memang dua sebelumnya itu tidak pernah menang. Sebelumnya kan adalah Faisal Basri sama Arija Patria juga kalau saya nggak salah. Dan jadi kemudian sekarang ada Dharma Pongrengkun, dan ya sama kecilnya kemungkinan untuk menang. Pernah memang ada menang, tapi itu levelnya wali kota ya. Di Bukit Tinggi itu pernah independen menang. Jadi ya tetap saja Dharma bisa jadi alternatif warga Jakarta dengan ide-ide barunya dan lain-lain. Tapi kan memang per hari ini kita ngobrol tuh dia belum daftar ya. Katanya baru akan daftar malam Jumat. Dia cari sisi spiritualnya. Sebelum ditutup, dia malam Jumat dia akan daftar. Tapi Ya. begini ya, kalau untuk Jakarta itu, memang warga Jakarta ini, ya termasuk saya itu kan apa ya, punya keinginan banyak banget itu ke gubernur ya. Transportasi mesti benar gitu ya. Transportasi aja lah. Jadi kita tuh nggak perlu ada gubernur yang berjanji kemacetan akan hilang dari Jakarta tuh. Karena kita sudah kelihatannya kemacetan di Jakarta itu setiap hari, dan kita tuh bersedia mengulangnya di hari-hari berikutnya gitu. Jadi kita mah agak aneh nih warga Jakarta. Bahkan kalau kosong kan jalanan ini ada apa ya? Kenapa kosong begini ya? Pada demo ya kita sendiri khawatir gitu kalau jalanan lancar. Nah kalau kemudian ada gubernur yang punya program kemacetan akan hilang, itu kita bingung sendiri. Kecuali dia punya program mengurangi kemacetan dengan memperbanyak liburan. Nah itu mungkin warga Jakarta senang tuh. Jadi ya gitu, penilaian warga Jakarta sekarang kita punya 3 pasang calon. Per hari ini, per kita bicara ini masih banyak juga yang bertanya apakah akan ada kejutan, apakah Caimin tiba-tiba akan mencalonkan Anies Baswedan atau Nasdem tiba-tiba akan mencalonkan Anies Baswedan. Menurut saya kecil kemungkinannya. Jadi Anies Baswedan next karir politiknya menurut saya adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan itu ya mungkin ada bagian-bagian atau kursi-kursi atau posisi-posisi yang memang fit dengan Anies Baswedan. Desas-desusnya kan ada dua, either dia sebagai Menteri Pendidikan lagi atau dia sebagai Menteri Luar Negeri, karena memang jaringannya yang cukup kuat dan bagus. Dan kalau kemudian berada di kursi Menteri Luar Negeri, kelihatannya sih cukup aman juga secara politik. Tapi kalau pendidikan, dia masih bisa punya jalan, dan kelihatannya sih sulit untuk diberikan jabatan itu. Ya kita lihatlah Pak Prabowo, harapan baru warga Indonesia gitu ya. Jadi ya kita bisa mengharap ke dia. Tapi memang begini, tambahan sedikit ya. Tadi tuh di Jawa Tengah, pada saat Pak Lutfi mendaftar tuh ada Mas Gibran tuh yang mendampingi atau berada di jajaran pendukungnya Pak Lutfi. Kalau menurut saya secara etika dia salah, dia nggak boleh. Oke, dia belum dilantik, tapi dia sudah ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden terpilih. Dan pada saat nanti pemilu dilaksanakan atau pilkada dilaksanakan, wakil presidennya itu udah dia. Jadi dia nggak boleh berpihak atau berada di jajaran calon kepala daerah manapun dan siapapun. Kecuali tadi misalnya Pak Lutfi dia ada, pada saat Pak Andika daftar dia juga ada. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia hanya satu pihak, menurut saya secara etika itu tidak benar secara etika politik. Karena dia harus berada di semua tempat. Karena pada saat, saya ulang, pada saat pilkada dilakukan, dia akan menjadi wakil presiden. Ya mudah-mudahan aja nggak diulang, mungkin tadi lagi main kemudian ngelihat ada keramaian mampir gitu lah kira-kira gitu bro. Oke, oke, Bang Henry, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, pastinya Thank you bro. juga tadi menarik beberapa pembahasan. Salah satunya juga mungkin kita bisa lanjutkan pembicaraan berikutnya, Bang Henry, terkait dengan ini ya, periode pilkada yang begitu dekat dengan pilpres yang juga memengaruhi. Tentunya ada keterbatasan-keterbatasan atau mungkin opsi-opsi tertentu yang mungkin harus tertahan gitu, karena adanya tadi saling ya tarik-tarikan, Iya tarik-menarik gitu ya. Itu betul menarik bro, juga dan untuk ini dibahas. juga sih menurut saya tuh perlu ada ambang batas atas lah. Ini kan yang dibahas ambang batas bawah, Ya, 7,5% boleh nyalonin. Harusnya tuh ada ambang batas juga atas, sehingga nggak semua partai politik tuh berkelompok di satu calon. Misalnya ya, batasnya adalah 40%.
Jadi begitu 40% si partai politik bilang, sorry bro, gue nggak terima koalisi lagi, lu mesti koalisi lagi sendiri karena menurut undang-undang gue udah hampir 40% nih. Kalau tambah lu tuh akan lebih. Jadi daripada kita diskualifikasi, you have to find another coalition atau you have to make another coalition gitu. Itu menurut saya juga perlu juga dibahas supaya tidak ada lagi quote and quote beli-beli partai politik di satu kelompok, sehingga kelompok lain nggak ada kesempatan untuk membentuk koalisi sendiri gitu kira-kira. Jadi nggak ada yang overpower gitu ya Bang ya? Karena memang ya Iya kembali gitu. ya itu pertimbangannya. Nah, tadi yang menarik juga terkait dengan solusi-solusi nanti yang pastinya kita tunggu dari setiap pasangan terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta tadi. Kalau Bang Henry Ya. soal mengatasi kemacetan, nanti kalau kita banyakin liburnya, kota lain Bang yang ciptain program juga katanya nggak macet nih Bang. Agak-agak ribet di kota-kota lain. Nah, tapi pastinya kita sama-sama doakan yang terbaik untuk pilkada di seluruh Indonesia, Setuju. 2024. Dan kita lihat nanti ke depannya langkah politik apa yang akan diambil oleh sosok Anies Baswedan. Kembali, terima kasih banyak Bang Henry atas waktunya. Terima kasih. Di Kompas TV, salam sehat selalu Bang Henry. Thank you bro. Selamat malam. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.